Shalom, hai hai hai. Hari ini kita belajar TIK sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu internet sebagai sumber informasi dan cara mengurangi jejak digital di internet. Yang pertama adalah pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya, baik secara umum maupun secara khusus. Kita lanjut yang kedua, pengertian jejak digital atau digital footprint. Nah, apa itu jejak digital, Miss? Jejak digital adalah rekaman aktivitas yang terjadi di dunia maya ataupun internet yang dapat dilacak oleh orang lain. Oke, yang selanjutnya, jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Data-data penting dapat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang biasanya disebut dengan hacker. Selanjutnya, apa itu hacker, Miss? Hacker adalah seorang yang mampu menumbangkan keamanan komputer. Hacker ini sangat berbahaya karena bisa membobol atau mencuri data penting kita di komputer. Hacker merupakan tindakan kriminal dalam bidang teknologi dan komunikasi. Yang selanjutnya, jenis jejak digital. Nah, kita perhatikan ya. Di sini juga ada dijelaskan, jejak digital tercipta ketika berkomunikasi melalui telepon pintar maupun internet. Selanjutnya, jejak digital dapat tercipta jika kita mengirim dan menerima email atau mengirim post atau status dan berkomentar di media sosial seperti Facebook menggunakan GPS, bahkan ketika kita sedang mengunggah atau mengupload dan mengunduh foto atau video di media sosial kita atau di Facebook, baik itu di Instagram dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya, jejak digital dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Oke, apa itu jejak digital pasif, Miss? Jejak digital pasif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Contohnya, jejak digital pasif adalah alamat IP atau Internet Protocol Address, lokasi di mana kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi. Jadi, tidak usah diaktifkan alamat kita atau lokasi kita di Facebook atau di Google. Dinonaktifkan aja lokasinya supaya orang lain tidak bisa melacak keberadaan kita. Oke, yang selanjutnya, jejak digital aktif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya, jejak digital aktif adalah informasi yang kita berikan saat kita mengisi formulir di web, mengirimkan email, membuat post di sosial media, menulis blog, serta mengunggah foto dan video. Baik, yang selanjutnya, mengurangi cara jejak digital. Cara mengurangi jejak digital yang pertama, pastikan kata kunci atau password saat login atau masuk ke suatu situs atau media sosial tingkat kerumitan tinggi atau sangat sulit ditebak. Yang pertama, hindari membuat password dengan menggunakan tanggal lahir, tahun lahir, serta bulan kelahiran karena gampang ditebak. Yang kedua, buatlah password yang mengandung 3 hal atau huruf, angka, dan karakter. Yang huruf ini kamu gunakan juga huruf kecil maupun huruf besar. Kemudian angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan karakter. Karakter ini termasuk tanda bintang, tanda kurang, tanda tambah, tanda pagar, dan lain-lain supaya susah ditebak oleh orang lain. Yang kedua, mengaktifkan verifikasi 2 langkah.
Sehingga ketika ada aktivitas yang mencurigakan, misalnya masuk dari perangkat yang tidak biasa digunakan, Google akan mengirimkan kode keamanan tambahan. Makanya kalau kita mengaktifkan atau mendaftar Facebook atau Google, pasti diminta nomor telepon supaya ada pemberitahuannya sama kita ketika ada orang lain yang menggunakan akun kita. Apakah benar ini Anda? Nah, itu pemberitahuannya ke Google kita. Yang ketiga, bijak menggunakan internet. Jangan mudah terpancing dengan konten negatif, apalagi menyebarkannya. Misalnya di Facebook ataupun di media sosial yang lain ada tentang perbedaan ras, suku, maupun agama. Jangan langsung kamu sebarkan, ya, karena bisa membahayakan kamu. Bisa kamu nanti ditangkap apabila sembarangan menyebarkan tentang konten-konten yang negatif. Yang keempat, agar orang lain tidak mengetahui di mana keberadaan kamu sekarang, maka caranya cukup menonaktifkan lokasi. Caranya, lihat di pengaturan Google kamu yang ada 3 titik di kanan atas laman Google. Kemudian tekan delete option untuk menghapus pemberitahuan jejak lokasi kamu, seperti gambar yang sudah Miss buat ya. Yang kelima, tidak mengunggah informasi seperti nomor KTP, PIN, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, dan tanda tangan. Misalnya, tidak usah kamu buat di Facebook kamu, misalnya entah status atau kamu masukkan gambar KTP, kamu masukkan nomor-nomor telepon kamu masukkan alamat rumah kamu di status itu, tidak usah, karena banyak sekarang yang penipuan. Misalnya katanya kamu atau orang tua kamu ada meminjam uang, padahal tidak ada meminjam uang, karena orang itu bisa menggunakan alamat yang sudah kamu masukkan di Facebook atau di media sosial kamu. Jadi hati-hati menggunakan KTP, PIN, kata sandi, dan alamat rumah ataupun nomor telepon bahkan tanda tangan. Oke, yang keenam, hanya menginstal aplikasi dari situs resmi, bukan situs gelap atau bajakan. Yang ketujuh, menghapus program dan media sosial yang lama tidak terpakai. Hapuslah, misalnya ada 2 Facebook kamu, yang satu lagi tidak kamu pakai, maka yang tidak kamu pakai itu sebaiknya kamu hapus. Yang ke-8, memperbarui perangkat lunak dan antivirus di perangkat komputer kamu. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap anak-anak Miss bisa mengerti apa yang sudah Miss jelaskan pada hari ini. Oke anak-anak, nanti untuk tugas kamu Miss kirim melalui grup kamu kerjakan dengan baik, kamu tulis dengan rapi. Oke anak-anak, bye. Selamat belajar buat anak-anak Miss. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.